Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Fitri Indiani. Saya dari kelompok 3. Di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai sumber belajar sebagai media pembelajaran. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu sumber belajar dan apa itu media pembelajaran? Sumber belajar itu semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat kita gunakan oleh para peserta didik dalam proses belajar, ya, baik secara terpisah maupun terkombinasi. Nah, untuk mencapai tujuan belajarnya. Kemudian media belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada peserta didik. Biasanya media pembelajaran ini yang digunakan oleh para guru di sekolah untuk menyampaikan materinya kepada para siswanya. Kemudian klasifikasi sumber belajar. Seperti apa sumber belajar itu yang dapat kita gunakan dalam media pembelajaran? Yang pertama ada pesan. Pesan itu informasi yang harus disalurkan oleh komponen berbentuk ide, fakta, ataupun data. Pesan ini berupa seperti bahan pembelajaran. Yang kedua itu manusia. Manusia itu orang yang menyampaikan informasi, seperti seorang guru contohnya ya. Kemudian yang ketiga itu bahan. Bahan disebut juga sebagai media. Media atau softwarenya yang mengandung pesan atau informasi yang nanti akan disajikan. Kemudian yang keempat ada peralatan. Nah, jika tadi bahan sebagai softwarenya, maka peralatan ini sebagai hardwarenya. Nah, hardwarenya itu untuk menyalurkan pesan untuk kita sajikan. Kemudian ada yang kelima, teknik atau metode. Teknik atau metode ini sebagai prosedur kita yang disiapkan dalam menggunakan bahan pembelajaran. Seperti kita menggunakan teknik ceramah ataupun diskusi. Kemudian yang keenam itu ada lingkungan. Lingkungan itu situasi sekitar di mana pesan disalurkan. Nah, contohnya itu seperti ruang kelas ya. Ataupun bisa juga perpustakaan, museum. Selanjutnya klasifikasi lain nih, sumber belajar sebagai media pembelajaran itu apa saja sih? Ada sumber belajar cetak, ya, seperti buku, majalah, koran. Kemudian ada non-cetak. Non-cetak itu seperti film, video, realita, objek. Ada juga berbentuk fasilitas. Fasilitas ini seperti lingkungan tadi ya, yaitu ada perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan. Itu kan fasilitas umum, itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar dalam media pembelajaran. Kemudian ada berupa kegiatan. Nah, kegiatan ini seperti wawancara, kerja kelompok, ataupun observasi. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan itu hampir sama seperti fasilitas, ya, seperti lingkungan di taman, pasar, ataupun museum. Selanjutnya ciri-ciri sumber belajar. Ciri-ciri sumber belajar yang pertama itu mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu kepada kita. Jadi apa yang kita perlukan itu didapatkan dari sumber belajar tersebut. Kemudian yang kedua itu merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri. Misalnya seperti kita mendapatkan modul pembelajaran dari sekolah, nah itu kita bisa pakai di rumah sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat ada sumber belajar secara bentuk itu dibedakan menjadi dua. Ada sumber belajar yang dirancang dan juga sumber belajar yang tinggal dipakai. Selanjutnya lingkungan ya. Lingkungan tadi itu termasuk sumber belajar ya. Jadi lingkungan itu bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada lingkungan alam, yaitu aspek lingkungan alam dapat dipelajari langsung oleh siswa. Terus kemudian yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini hubungan interaksi antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini mempelajari seperti berbagai aspeknya, yaitu ada prosesnya, atau pemanfaatannya, ataupun fungsinya. Contohnya itu seperti pembuatan jembatan. Selanjutnya ada perpustakaan. Ya, perpustakaan ini juga digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam memanfaatkan perpustakaan ini juga diperlukan beberapa keterampilan, seperti yang pertama keterampilan dalam mengumpulkan informasi.
Yang kedua, keterampilan mengambil intisari. Yang ketiga, keterampilan menggunakan informasi. Nah, ketika menggunakan informasi tersebut, yaitu kita memanfaatkan intisari yang sudah kita dapatkan dari sumber belajar tadi. Selanjutnya ada televisi. Nah, televisi ini juga digunakan sebagai media pembelajaran karena sebagai media ini televisi mampu memberikan informasi yang aktual dan cepat. Nah, dalam pembelajaran, pesan-pesan didik banyak menggunakan media massa untuk menyalurkan pesan dan informasinya. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur kita menggunakan sumber belajar dalam pembelajaran, dalam proses pengajaran yang dilakukan oleh guru ataupun peserta didik. Langkah yang pertama yaitu berupa analisis kebutuhan. Yang kedua, penetapan sumber belajar. Nah, ketika kita sudah menentukan apa yang kita butuhkan, selanjutnya kita itu mencari sumber belajar sesuai dengan tujuan kita. Selanjutnya yang ketiga itu pengembangan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat yaitu evaluasi penggunaan sumber belajar. Selanjutnya yaitu pendalaman konsep sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, di sini saya contohkan ada papan tulis dan televisi. Papan tulis ini bisa disebut sebagai media pembelajaran, bisa juga disebut sebagai sumber belajar. Kenapa seperti itu? Nah, jadi ketika papan tulis itu digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan informasinya, misalnya guru itu menulis 1 ditambah 1. Nah, maka papan tulis tersebut itu disebut sebagai sumber belajar. Nah, kemudian televisi ini juga bisa dibilang sebagai media pembelajaran. Nah, karena biasanya itu guru memerintahkan siswanya ataupun guru menggunakan media televisi ini untuk menyampaikan bahan pelajarannya. Nah, kemudian untuk lebih menjelaskan lagi seperti apa sumber belajar sebagai media pembelajaran, maka dapat dilihat dari fungsinya. Fungsi sumber belajar sebagai media pembelajaran ini sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, bisa kita ambil contoh atau kita jadikan kata kunci. Nah, jadi sumber belajar itu kan menghasilkan. Nah, kalau media pembelajaran itu mengantarkan atau menyalurkan. Jadi kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan ya tentunya ya. Nah, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.